فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian Ramadan kita. Meskipun belum masuk Ramadan, tapi kita sudah mulai kajian Ramadan. Tujuannya agar kita tambah siap lagi bertemu dengan bulan Ramadan. Pada hari ini insya Allah kita lanjutkan pembacaan kitab Uqudul Juman fi Majalis Syahri Ramadan, yaitu kajian-kajian yang berkaitan dengan bulan Ramadan yang ditulis oleh Syekh Sa'ad Al-Khaslan hafizahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada pembahasan mufattiratus siyam, yaitu pembatal-pembatal puasa. Syekh berkata, Alhamdulillahilladzi arsyadal khalqa ila akmalil adab wa fataha lahum min khazain rahmatihi wa judihi kulla bab. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala jami'il ali wal ashab wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Amma ba'd. فهذه نبذة موجزة عن المفطرات الحسية التي يحصل بها التفطير للصائم. Ini akan kita bacakan sebuah ringkasan yang beliau rangkum dari hal-hal yang membatalkan puasa yang paling utama. وقد ذكر الله عز وجل أصول المفطرات في قوله سبحانه وتعالى. Kata beliau, dasar-dasar dari pembatal-pembatal puasa atau pembatal-pembatal yang paling utama, yang pokok, itu ada di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Maka saat ini, sekarang, bashiruhunna, pergaulilah istri-istri kalian dan berharaplah apa yang Allah akan karuniakan bagi kalian dari anak dengan berhubungan dengan suami istri. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Lalu makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian, ya, khaytul abyad, benang putih dari benang hitam, minal fajr, ketika fajar begitu jelas. Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Maka Syekh katakan, wa yumkinu ijmalu hadhihi al-mufattirati fi sab'ati anwa'. Bisa kita rangkum ada kurang lebih 7 macam pembatal puasa. Ya. Kita mulai dulu pembatal-pembatal yang pokok yang tersebut dalilnya atau tersebut namanya di dalam dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah. Kemudian kita lanjutkan insyaAllah kalau Allah mudahkan, sebutkan pembatal-pembatal kontemporer, pembatal-pembatal yang memang secara lafaz tidak disebutkan di dalam dalil-dalil Al-Quran, namun hal-hal itu memiliki makna yang sama seperti makna pembatal-pembatal yang disebutkan dalam dalil, sehingga dikiaskan atau disamakan hukumnya meskipun tidak ada dalilnya secara sharih. Yang pertama, kata Syekh, al-awwal wa huwa a'zamuha wa akbaruha ithman. Pembatal pertama yang paling parah dosanya
paling besar, yaitu al-jima'u fi nahari Ramadan, berhubungan suami istri di siang Ramadan. Terkait berjima di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memang mengharamkannya, khususnya di siang Ramadan. Jadi bukan di Ramadan secara utuh, maksudnya adalah di siangnya. Karena di malam harinya diperbolehkan seseorang tidak dalam kondisi berpuasa lagi. Maka ketahuilah bahwa orang yang berbuka puasa atau batal puasanya karena jima di siang Ramadan, dia punya beberapa kewajiban. Ada beberapa yang terdampak atas perbuatan dia. Yang pertama, awalan fasadu shaumi. Jelas, puasanya batal. Puasanya batal bagi siapa yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan dengan sengaja. Karena nanti akan berbeda hukumnya ketika tidak disengaja karena lupa atau karena dipaksa. Intinya bagi siapa yang berhubungan suami istri di siang Ramadan karena sengaja, sudah jelas batal puasanya. Tsaniha al-imsaku baqiyata yaumi. Meskipun puasanya batal, para ulama sepakat, bisa dikatakan seperti itu, bahwa siapa yang sengaja berhubungan suami istri di siang Ramadan, meskipun puasanya batal, dia wajib melanjutkan puasanya sampai malam, sampai maghrib. Karena memang pada dasarnya dia diperintahkan untuk memuliakan siang Ramadan tersebut. Dan batalnya dia itu karena kesalahan dia. Lain hal dengan orang yang batalnya karena wanita yang keluar darah haidnya atau darah nifas di siang Ramadan, maka orang seperti ini atau wanita-wanita seperti ini, dia batal puasanya tapi tidak wajib menjaga puasanya atau menahan makan dan minum sampai malam. Karena memang batalnya itu di luar kendali dia. Yang ketiga, qada'u dzalikal yaum. Selain dia harus membatalkan puasanya, maksudnya batalnya puasanya harus diganti, dia juga tetap harus menjaga sampai maghrib, tidak makan, tidak minum. Yang ketiga, dia harus membayar hari yang batal tadi karena dia berhubungan suami istri. Yang keempat, jelas dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dianggap telah mencederai kehormatan dan kemuliaan siang Ramadan. Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang berpuasa untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Ketika seorang sengaja, maka dia telah berdosa, dan orang yang berdosa harus bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, al-kaffarah al-mughalladhah. Ya. Dia punya kewajiban untuk membayar kafarat. Kafarat itu secara bahasa, ya, kafaru yukaffir, penghapus dosa. Karena dia telah berdosa, maka dia harus bayar dengan kafarah yang bisa menghapus dosa dia. Apa kafarahnya? Dan kafarah ini disebutkan oleh para ulama secara umum harus urut. Artinya dia mulai dulu yang pertama, kalau yang pertama dia tidak bisa, pindah yang kedua tidak bisa, baru pindah ke yang ketiga. Jadi secara umum harus urut. Kecuali di beberapa kondisi. Yang pertama, itqu raqabah. Membebaskan budak. Dia harus membebaskan seorang budak. Karena zaman sekarang tidak ada ya membebaskan budak, maka bisa langsung berpindah pada nomor yang kedua. Fa illam yajid fa siyamu syahrayn mutatabi'ain. Kalau dia tidak mampu atau tidak bisa, tidak mampu karena tidak punya uangnya,
atau punya uang tapi tidak bisa karena zaman sekarang tidak ada. Maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa terputus. Berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa terputus. Kan sebagian ulama ada yang mengatakan kalau terputus dia harus ngulang dari awal. Nah, hukuman yang berat bagi dia yang sengaja membatalkan puasanya dengan berhubungan suami istri. Kecuali terputusnya karena haid lagi ya. Kalau haid nifas ini termasuk uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau terputus karena haid dia bisa melanjutkan. Fa in lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Kalau tidak bisa barulah pindah ya. Pindah apa? Memberikan makan kepada 60 orang miskin. Berikan makan kepada 60 orang miskin. Dan ikhwas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah beratkan hukuman bagi orang yang membatalkan puasa karena berhubungan suami istri? Karena memang ini salah satu pembatal yang a'zam kata Syekh. A'zam secara pelanggaran dan dosanya juga besar. Dosanya juga besar. Sehingga seseorang kalau ingin menghapus dosa ini ya dia harus membayar kafarah yang berat. Dan sebagaimana yang tadi disebutkan, dia harus memulai dari yang pertama dulu, itqu raqabah. Yang kedua kalau tidak bisa, baru pindah ke berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, barulah dia memberi makan kepada 60 orang miskin sebagai pengganti puasa 60 hari atau 2 bulan. Nah, ikhwas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, kalau dia tidak bisa semuanya bagaimana? Bebaskan budak jelas tidak bisa karena zaman sekarang tidak ada. Kemudian berpuasa 2 bulan tidak bisa. Dia puasa 1 bulan aja nggak mampu dengan sampai batal jimanya berhubungan suami istri. Kemudian disuruh kasih makan orang miskin. Ternyata dia sendiri juga miskin. Maka hal seperti ini fattaqullaha mastata'tum. Kembali bahwasanya setiap perintah dan larangan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaatinya semampu kita. Dan memang ternyata ada kisahnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Abu Hurairah bercerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jaa ilaihi rajul. Datang seorang laki-laki ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala halaktu ya Rasulullah. Aku binasa wahai Rasulullah, celaka diriku. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wa ma ahlakak?" Kenapa kamu bilang kamu celaka? Dia mengatakan, "Waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan." Aku jatuh pada istriku, maksudnya dia berhubungan suami istri di siang Ramadan. Faqala hal tajidu ma tu'tiq? Nabi pertama perintahkan dia untuk membebaskan budak. Punya uang enggak untuk bebaskan budak? Kata dia, "La, enggak punya." Qala hal tastati' an tasuma syahraini mutatabi'ain? Bisa enggak puasa 2 bulan berturut-turut? Dia juga jawab apa? Qala la, enggak mampu. Ya. Yang terakhir, hal tajidu it'ama 60 miskina? Bisa enggak memberi makan 60 miskin? Orang miskin. Dia pun menjawab la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diam sejenak. Famakatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fabaina nahnu ala dhalik utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamr. Nabi tiba-tiba diberi hadiah atau didatangkan dengan setangkai sejumlah kurma, intinya seukuran yang disebutkan di dalam hadis ini. Lalu Nabi bertanya, aina sa'il? Mana tadi yang bertanya dia telah berbuat dosa di bulan Ramadan? Lalu laki-laki itu pun berkata, ana ya Rasulullah, saya. Maka Rasulullah berkata, khudh hadza fatasaddaq bih. Ya sudah, kamu bayar sedekah pakai ini. Ambil kurma ini, kemudian kamu bayarkan sedekah ke orang miskin dengan ini. Subhanallah, si laki-laki ini malah berkata, ala afqara minni ya Rasulullah, apakah
kurma ini aku sedekahkan kepada orang yang lebih miskin daripada aku ya Rasulullah. Maksudnya dia merasa dia yang paling miskin di kota Madinah. Subhanallah. Fa wallahi ma baina la bataiha ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Kata dia, demi Allah, di Madinah ini tidak ada yang lebih miskin, lebih fakir daripada aku. Fa dhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabu. Nabi tertawa sampai nampak gigi taring beliau. Ya, anyabu, hatta badat anyabu. Tertawa, kemudian Nabi mengatakan, ya sudah, at'imhu ahlak, ya sudah, kasih keluargamu. Kasih kurma ini ke keluarga. Subhanallah, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim. Nabinya pun ya, sayang dengan umatnya. Ketika melihat umatnya tidak mampu, maka sudah. Alih-alih si orang ini harus bersedekah kepada orang lain, malah dia yang salah, dia yang dapat sedekah. Dia yang dapat makanan. Namun ini diperhatikan ya, bahwa ini bagi yang benar-benar tidak mampu. Ya. Jangan juga sembarangan orang kemudian beralasan dengan hadis ini dia menggampangkan perkara ini, karena Allah Maha tahu ya isi hati seseorang. Allah Maha tahu bagaimana hakikat ketika seseorang, apakah dia benar-benar mampu atau tidak mampu. Jangan sampai dia menggampangkan pelanggaran berjima di bulan Ramadan. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disebutkan. Sekarang kalau misalnya timbul pertanyaan, kalau ada perempuan yang juga berjima dengan suaminya dengan ridho, yang pertama dengan ridho, disebutkan permasalahannya dalam beberapa kitab yang lain. Masalahnya adalah ma yalzamul mar'ata idza jumi'at fi nahari ramadhan ta'iyah. Bagaimana kalau perempuan disenggamai oleh suaminya tapi dianya juga ridho? Maka para ulama sepakat hukumnya sama seperti laki-laki. Karena pada dasarnya hukum di dalam Islam itu sama antara laki-laki dengan perempuan, kecuali yang memang ada dalil yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan di sini tidak ada dalil yang membedakan, maka perempuan pun sama. Ya, dia harus yang pertama batal puasanya, diqadha, bertaubat, lanjut menjaga sampai maghrib, kemudian dia harus membayar kafarah sama seperti laki-laki. Kecuali kalau dia memang dipaksa. Ya. Kecuali kalau memang dia dipaksa, sudah menolak dan lain sebagainya, ternyata dipaksa oleh suami, maka ini hukumnya jelas berbeda dengan orang yang dengan sukarela melakukannya. Kalau lupa bagaimana? Ada nggak orang berhubungan suami istri lupa di siang Ramadan? Karena mungkin syahwatnya sudah memuncak, lupa segalanya misalnya. Maka kembali kepada hukum asalnya, bahwa setiap yang tidak sengaja pada dasarnya dia tidak berdosa. Ya. Maka saat dia ingat, dia langsung beristighfar, ya. Kemudian dia lanjutkan puasanya. Insya Allah tidak batal puasanya, karena memang benar-benar lupa. Nabi SAW mengatakan rufi'al qalam an thalath. Allah angkat pena pencatatan sebuah pelanggaran atau kewajiban dan lain sebagainya dari 3 orang. Di antaranya adalah orang yang lupa. Baik. Kita lanjutkan pembatal yang disebutkan oleh Syekh berikutnya. Yang kedua adalah yang mirip dengan jima, yaitu inzalul mani bi ikhtiyar, yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja. Ya, mengeluarkan mani dengan sengaja. Maksudnya bagaimana? Yang paling utama adalah, mohon maaf, masturbasi atau onani. Dalam bahasa Arab disebut al-istimna. Dalam bahasa Arab disebut, bahasa Arabnya adalah al-istimna. Orang seperti ini, ya, dia jelas puasanya batal, ya, karena istimna dia sengaja mengeluarkan mani, maka jelas batal. Tapi apakah dia wajib membayar kafarah? Maka jawabannya tidak, karena jelas ya orang yang
Masturbasi tidak sama dengan orang yang berhubungan suami istri langsung, sehingga tidak bisa disamakan. Ya. Tapi kalau batalnya jelas dia batal, berdosa jelas, dan dia harus bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia punya kewajiban mengqadha, ya. Dia menahan puasanya sampai maghrib meskipun tidak dihitung hari puasanya, karena dia harus mengqadha, membayarnya di hari yang lain. Ini terkait dengan istimna, ya. Kondisi selain dari itu maka secara umum tidak membatalkan. Ya, seperti orang yang tidak sengaja, ya, keluar maninya, ya, karena misalnya apa aja? Mimpi basah. Mimpi basah di luar kendali dia, maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya, ya, dia keluarnya karena memang disengaja tadi seperti masturbasi, atau dia bermesraan dengan istri meskipun tidak dengan kemaluan. Kalau dengan kemaluan jelas disebut jima dan hukumannya berat. Tapi kalau misalnya dia bermesraan dengan, mohon maaf, berpeluk-pelukan misalnya, berciuman misalnya, keluar, maka batal juga puasanya meskipun tidak dihukum kafarah seperti halnya jima. Kenapa? Karena memang dia diperintahkan untuk meninggalkan syahwatnya, sedangkan dia malah mendekati syahwatnya. Meskipun dia tidak sampai berjima, sampai keluar air maninya, maka dianggap dia sengaja. Dianggap dia sengaja dan puasanya batal. Yang semisal dengan perkara ini adalah ketika seseorang keluar air madhi, ya, berbeda dengan air mani. Air mani, ya, bentuknya juga berbeda, cara keluarnya juga berbeda, kuantitasnya juga lebih banyak daripada madhi. Ya, mani keluarnya memancar, kalau dalam istilah fikih tadaffuq, muncrat. Nah, itu air mani. Tapi kalau misalnya air madhi, sama-sama air yang keluar karena syahwat, tapi tidak seperti mani. Keluarnya hanya sedikit dan tidak sebau air mani, meskipun bau juga. Nah, bagaimana hukumnya kalau keluar air madhi? Maka para ulama sepakat dia tidak membatalkan puasa. Ya. Air madhi itu air yang keluar karena nafsu juga, muncak syahwatnya, kemudian keluar, tapi keluarnya hanya sedikit, dan jelas bisa dibedakan antara madhi dengan air mani. Maka para ulama menganggap bahwasanya madhi sama seperti orang, mohon maaf, buang air kecil, ya. Buang air kecil tidak membatalkan puasa, maka air madhi pun tidak membatalkan puasa. Dan memang tidak ada dalil khusus. Kemudian yang ketiga, tidak bisa disamakan dengan air mani, karena memang mani sangat berbeda bentuknya, kondisinya, dan cara keluarnya, beda dengan madhi. Baik, khususnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang ada khilaf memang di antara para ulama tentang madhi ini, namun insyaallah yang pendapat yang rajih adalah tidak membatalkan puasa. Pembatal yang ketiga, ya, yang zahir juga, yang jelas atau yang pokok di antaranya adalah al-aklu wasyurbu. Ya, makan dan minum. Makan dan minum. Ayyan kana nau'ul ma'kuli wal masyrub. Apapun, kata Syekh, apapun bentuknya yang dimakan atau diminum. Apapun bentuknya yang dimakan atau yang diminum. Selama makanan itu masuk lewat tenggorokan, maka membatalkan puasa. Dan selama benda itu memiliki apa? Memiliki bentuk. Kalau dalam bahasa Arab memiliki jirm atau jism. Ya, ada bentuknya. Sesuatu yang tidak ada bentuknya maka tidak membatalkan. Ya, seperti seseorang mencium bau wangi atau bau masakan, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau menghirup asap, maka dianggap sama seperti makan dan minum. Ya, karena asap itu ada bentuknya dan memang lewat tenggorokan, meskipun selanjutnya perginya ke paru-paru, tidak masuk ke perut, tidak mengenyangkan, tapi disamakan seperti makan. Ya, seseorang, mohon maaf,
Bisa dikatakan bahwasanya merokok membatalkan puasa. Kalau seandainya ada perokok yang mengatakan, kenapa rokok membatalkan puasa? Berarti orang yang menghirup asap di jalanan juga batal dong. Bagaimana jemaah jawabnya? Maka jawabannya gampang. Memang menghirup asap jalanan, asap knalpot itu membatalkan kalau disengaja. Kalau disengaja. Masalahnya siapa yang sengaja menghirup asap? Tapi kalau rokok, orang perokoknya sengaja. Kalau yang perokok pasif atau yang hanya di samping orang perokok, ya dia menghirup tidak sengaja asapnya, maka tidak membatalkan. Tapi perokoknya batal. Ya. Sehingga Syekh mengatakan, amma syammur rawaih, mencium bau-bauan. Fa innahu la yuftiru shaum atau la yuftiru as-shaim. La yufattiru as-shaim, tidak membatalkan orang yang berpuasa. Li'annahu laysa lirraihati jirmun yadkhulu ilal jawf. Ya, karena bau itu tidak ada bentuknya, tidak ada badannya, tidak ada tubuhnya. Ya. Enggak kelihatan juga bau ya. Bau yang kelihatan cuma ada di film-film ya. Kalau di luar tidak ada bentuknya. Karena memang bau tidak membatalkan puasa. Tapi merokok ya, itu dianggap membatalkan puasa. Karena memang dia sengaja menghirup asap. Wa minal umuri allati la tu'athiru ala sihhati siyam bal'ur riq. Di antara hal-hal yang ya tidak mempengaruhi puasa adalah menelan ludah. Ya, menelan ludah dianggap oleh para ulama suatu hal yang susah untuk dihindari. Ya, sehingga insya Allah ini tidak membatalkan puasa. Kecuali di beberapa kondisi. Ya, disebutkan oleh para ulama, kalau seandainya ludah itu sudah keluar, lepas dari mulut, nah, masuk lagi baru itu membatalkan. Atau benar-benar dikumpulkan, mohon maaf ya. Ini sedang membahas fikih ya. Mohon maaf kalau sedikit jijik ya. Kalau memang sudah lepas dari lidah atau lepas dari mulut, maka kemudian dimakan, maka jelas membatalkan. Sama seperti ini. Meskipun itu adalah namanya ludah juga. Atau sengaja dia kumpulkan, ya, sengaja dia kumpulkan, itu juga membatalkan. Maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau riq atau ludah atau liur, mohon maaf, liur yang memang keluar masih di mulut, kemudian kita telan, insya Allah tidak membatalkan puasa. Termasuk di antara yang dibahas oleh para ulama adalah ingus, ya, dan juga dahak atau yang semisalnya. Hal seperti itu khilaf memang di antara para ulama terkait ingus dan dahak. Namun kalau memang hal tersebut susah, maka pada dasarnya boleh-boleh saja dan tidak membatalkan puasa. Walaupun meski bagusnya adalah dikeluarkan, ya. Makanya wasallam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa membuat kita tenang, ya. Kadang-kadang kita ragu ya terkait air liur ini, ya. Tapi bisa dikatakan bahwasanya ini sudah disepakati oleh para ulama, air liur yang masih ada di mulut kemudian ditelan maka tidak membatalkan puasa. Yang keempat, ar-rabi, kata Syekh, maka nabi ma'nal akli wasyurb, hal-hal yang semisal dengan makan dan minum, mirip makan dan minum. Yang pertama, al-ibrul mughadziyah, suntikan-suntikan yang tujuannya untuk memberikan gizi, nutrisi, ya, seperti halnya infus. Ya. Karena memang faktanya hal seperti ini mengenyangkan, memberikan nutrisi bagi seorang yang disuntik. Maka meskipun tidak lewat kerongkongan, ya, lewatnya adalah Allah alam, tidak tahu pembuluh darah ya mungkin atau yang lainnya, disuntikan di tangan, maka hal seperti ini membatalkan. Adapun suntikan-suntikan yang tujuannya untuk obat, tidak dibarengi dengan nutrisi makanan, ya, disebutkan ibrul ilajiyah. Al-ibru al-ilajiyah ghairul mughadziyah. Selama bukan berisi nutrisi, fala tufsidus shaum. Kata Syekh, tidak akan membatalkan puasa.
li'annaha laysat ta'aman wala syaraban wala fi ma'na at-ta'ami wasyarab. Karena itu bukan makanan, bukan minuman, dan juga bukan semakna dengan makanan dan minuman. Wa min dzalik haqnud dam. Di antaranya adalah mengambil darah. Nah, menurut Syekh haqnud dam itu donor darah, menerima darah. Menerima donor darah. Menerima donor darah dianggap sama membatalkan puasa. Fa innahu yufsidu siyam li'annahu fi ma'na at-ta'ami wasyarab. Karena seperti makan dan minum. Apalagi darah salah satu bahkan yang paling berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Maka ketika diberikan darah bisa jadi lebih mengenyangkan atau memberikan nutrisi daripada hanya sekedar makan dan minum. Sehingga ketika seseorang menerima transfusi darah dianggap batal juga. Kata Syekh, "Mithlu an yusaba syakhsun binazifin fayuhqanu bihi dam." Seseorang dia keluar darah banyak kemudian menerima transfusi darah, fa innahu yufattaru atau yuftiru bidzalik. Maka dia batal puasanya. Li'anna ad-dama huwa ghayatul ghidha'i bit-ta'ami wasyarab. Karena dam atau darah itu adalah puncaknya ghidha, puncaknya nutrisi dalam makanan dan minuman. Lalu bagaimana kalau dia terpaksa? Kalau terpaksa lagi-lagi insya Allah tidak berdosa, tapi tetap dia harus mengganti puasanya. Seseorang kecelakaan tadi, suruh dokter harus terima darah, kalau enggak batal, kalau enggak meninggal atau mati dan lain sebagainya. Maka dia terima transfusi darah, kemudian dia ganti, dia qadha hari itu yang dia batal karena menerima darah. Lalu Syekh menyebut beberapa hal yang kadang-kadang diragukan. Di antaranya, amma istikhdamul fursyati wal ma'juni lis-sha'im fala haraja fi. Adapun menggunakan sikat gigi dan juga pasta gigi, maka la haraja fi. Kata Syekh tidak masalah. Tidak bermasalah. Bi syart an yalfidhal ma'juna bihaitsu la yadkhulu ila jawfi. Dengan catatan tetap dia tidak mengkonsumsi, tidak memakan pasta gigi tadi, sisanya atau sisa kumur-kumurnya, an yalfidh, dia buang, dia ludahkan, dia buang, jangan sampai ada yang masuk ke dalam mulutnya. Dan jika dia berusaha untuk berkumur-kumur secara bersih agar tidak ada yang tersisa dari sisa-sisa pasta giginya. Kemudian yang kelima, ini yang khilaf di antara para ulama. Tapi yang dipilih oleh Syekh ini termasuk pembatal puasa, yaitu ikhrajud dami bil hijamah. Mengeluarkan darah dengan cara bekam. Mengeluarkan darah dengan cara bekam. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, afṭaral hajimu wal mahjum. Orang yang hajim membekam, wal mahjum yang dibekam, dua-duanya iftar, dua-duanya buka puasa, batal. Dua-duanya batal. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Disahihkan juga oleh para ulama, di antaranya Ibnu Hibban mensahihkan dan Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Sehingga pendapat ini sangat kuat. Pendapat ini sangat kuat. Namun, ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang mengatakan berbekam tidak membatalkan juga kuat. Karena hadisnya juga jelas. Hadisnya disebutkan bahwasanya ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa shaim. Nabi berbekam saat muhrim dan Nabi berbekam saat berpuasa. Bahkan para ulama yang memilih pendapat bahwasanya berbekam itu tidak membatalkan puasa, mengatakan ini lebih kuat karena hadis yang menceritakan dari para sahabat bahwasanya Nabi pernah berbekam dalam kondisi puasa, disebutkan ini terjadi saat Fathu Makkah. Disebutkan ini terjadi saat Fathu Makkah atau di akhir-akhir masa hidup Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sehingga ada kemungkinan
bahwa hadis yang pertama tadi kita sebutkan, aftarul hajim wal mahjum, bahwasanya yang berbekam dan yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya, itu dinasakh, direvisi hukumnya. Karena memang dalam Islam ada yang namanya nasikh wal mansukh. Ada namanya nasikh wal mansukh. Di Al-Qur'an juga banyak ayat-ayat ya yang direvisi oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti hukumnya. Di hadis juga disebutkan oleh para ulama seperti itu. Ya, sehingga mereka yang mengambil pendapat bahwasanya tidak membatalkan, mengatakan bahwasanya hukum yang kedua yang merevisi adalah hukum atau hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berbekam saat beliau sedang berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya bekam tidak membatalkan puasa. Namun sekali lagi ini khilaf yang sangat kuat. Dan kita pernah sebutkan ketika ada khilaf dalam permasalahan fikih seperti ini, maka kita tetap berlapang dada. Ya, silahkan pilih pendapat yang menurut kita, menurut hati nurani kita. Ya, dengan kita mempelajari dalil-dalilnya, oh saya sepertinya lebih condong pada pendapat ini. Saya lebih condong pada pendapat ini. Silahkan. Nah, tidak perlu saling menyalahkan karena memang semuanya punya dasar. Semuanya ada dalilnya. Ya. Jadi memang dalam puasa Ramadan ini memang banyak hal yang khilaf di antara para ulama, dan para ulama ya, menganggapnya hal yang biasa. Menganggapnya sebagai hal yang biasa. Seperti contohnya salat tarawih misalnya. Ya, yang benar 4 rakaat dikerjakan dalam 1 salam atau 2 rakaat. Maka ini khilaf yang sudah ada dari dulu. Ya, sudah ada dari dulu sampai zaman sekarang, dan semuanya memiliki dalil. Semuanya sama. Ya, insya Allah semuanya sah dan semuanya benar. Yang 4 rakaat, yang 2 rakaat. Nah, meskipun saya sendiri pribadi lebih condong kepada yang 2 rakaat. Ya, karena memang hadisnya secara umum Aisyah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, salatul lail mathna. Salat malam itu 2 rakaat. Sehingga mereka yang berkeyakinan bahwasanya tarawih bagusnya 2 rakaat, maksud hadis Aisyah yang mengatakan 4 rakaat maksudnya adalah tetap 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, setelah 4 rakaat istirahat. Ya, maknanya dari hadis Nabi SAW ketika Aisyah menjelaskan bagaimana salat malamnya Nabi atau salat tarawihnya Nabi, beliau mengatakan arba'an. Ya, yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kata Aisyah, Nabi SAW salat 4 rakaat, jangan tanya bagaimana panjangnya, bagaimana indahnya. Ya. Sebagian ulama menafsirkan 4 rakaat di sini maksudnya adalah ya dikhususkan dengan hadis 2 rakaat. Jadi dikerjakannya tetap 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, kemudian istirahat. Setelah itu lanjut lagi salat tarawih. Namun tetap ada para ulama yang mengamalkan hadis ini secara zahir, dan itu masyhur juga pendapatnya bahwasanya memang salat tarawih bisa dikerjakan 4 rakaat langsung dengan 1 salam, sebagaimana yang dilakukan di Masjid Al-Marzuq ini. Ya, dilakukan seperti itu, 4 rakaat dengan sekali salam. Itu pendapatnya juga sangat kuat, dalilnya juga begitu jelas. Sehingga tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu saling memojokkan. Namun terkait berbekam ini, sekalian dirahmatullah, ada kalanya kalau memang tidak ada kebutuhan mendesak, kita lebih mengambil pendapat yang berhati-hati daripada kita beresiko. Karena tadi memang faktanya ada khilaf. Ada pendapat yang mengatakan batal puasanya karena bekam, ada pendapat yang mengatakan tidak batal karena bekam. Artinya semua ini punya kemungkinan benar. Nah, daripada kita beresiko ya, kemudian ternyata yang pendapat yang benar adalah puasanya batal, lebih baik kita berjaga-jaga dengan kalau memang tidak ada kebutuhan mendesak, berbekamnya setelah buka puasa, di malam hari. Sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa sahabat, diantaranya kalau tidak salah Ibnu Abbas radhiyallahu taala atau sahabat-sahabat yang lain. Jadi ya lebih baik menjaga. Apalagi Nabi SAW begitu jelas mengatakan dalam hadis yang dicantumkan dan dinukil oleh Syekh, karena memang Syekh berpendapat berbekam batal puasanya, yaitu aftarul hajim wal mahjum, yang mengambil darah. Pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya berbekam tidak batal karena mengatakan yang membatalkan itu apa yang masuk, bukan yang keluar. Ya. Jadi kalau cuma mengambil darah keluar ya tidak membatalkan puasa. Sekali lagi ini khilaf. Namun yang jelas tidak membatalkan kalau darah yang dikeluarkan adalah sedikit, jumlahnya tidak banyak.
Contoh, ya, seseorang cek kesehatan misalnya, ya, medical check up. Dia cuma diambil hanya sedikit saja. Ini para ulama sepakat tidak akan membatalkan puasa. Ya. Tapi kalau yang diambil darahnya banyak seperti tadi donor, maksudnya berbekam atau yang semisalnya donor darah, maka ya, lebih baik dihindari yang dikerjakan setelah berbuka puasa. Taib. Yang keenam, as-sadis at-taqayyu'u amdan. Ya. Muntah secara sengaja. Ya, Nabi SAW bersabda, li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man zara'ahu qai'un wa huwa sha'im falaysa alaihi qada. Siapa yang terpaksa artinya di luar kendali dia. Karena memang ada kondisi saat seorang muntah tiba-tiba keluar tanpa dia bisa bersiap-siap atau menahannya. Jadi tiba-tiba langsung keluar kayak seorang mencium bau yang begitu begitu busuk misalnya atau yang semisalnya, itu muntahnya akan spontan. Hal seperti ini kata Nabi SAW, falaisa alaihi qada, maka dia tidak wajib mengqadha puasanya. Karena dianggap puasanya tidak batal. Wa man istaqa'a falyaqdi. Lalu Nabi mengatakan siapa yang sengaja memuntahkan maka dia yang membatalkan puasa. Nah, sengaja memuntahkan maka dia membatalkan puasa. Artinya dia sebenarnya bisa menahan, bisa ditahan dan bisa untuk tidak muntah. Ya. Tapi dia sengaja muntah karena biasanya kalau habis muntah dia agak jadi mendingan, jadi sehat misalnya. Seperti orang-orang yang masuk angin atau apa, pusing, ya. Kalau udah muntah merasa lebih mendingan. Akhirnya dia sengaja keluarkan muntah. Air seperti ini, ya, dia batal puasanya. Ini pun sekaligus menjawab pendapat sebelumnya yang mengatakan bahwasanya yang membatalkan itu sesuatu yang masuk bukan yang keluar. Ini buktinya sesuatu yang keluar dianggap membatalkan. Kata Nabi SAW, siapa yang sengaja muntah, falyaqdi, maka hendaknya dia mengqadha puasa. Taib, yang terakhir, khuruju damil haidhi wan nifas. Khuruju damil haidh wan nifas. Keluarnya darah haid dan juga nifas. Wal ibratu bi khurujid dam, famata ma ra'atil mar'atu dam faqad fasada shaumuha hatta walau kana qabla ghurubi syamsi bi daqiqatin fayafsudu shaumuha. Yang menjadi tolok ukurnya adalah yang penting darahnya keluar, bukan kapannya. Ya. Maka kalau seandainya darah itu keluar sebelum berbuka puasa, meskipun hanya kurang 1 menit, batal puasanya. Ya. Dia lihat ternyata ada darahnya dan dia lihat subhanallah azan maghrib misalnya jam 6 lebih 5 menit, ternyata jam 6 lebih 3 sudah keluar darahnya. Ya, udah capek-capek nunggu nggak makan, batal puasanya. Nah, insya Allah kalau dia bersabar dan memang ini takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan ganjaran dia. Pahala puasanya tetap dia dapat insya Allah. Karena di luar kendali dia, tapi dia tetap diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Nah, dan memang puasa dengan sholat berbeda. Kalau sholat, Aisyah menyebutkan bahwasanya kunna nu'mar an naqdiya shaumana wa la nu'maru bi an naqdiya sholatana. Memang begitu. Sholat kita nggak disuruh qadha, tapi kalau puasa kita disuruh untuk mengqadha. Namun Syekh menjelaskan, ada kondisi seseorang tidak perlu mengqadha. Amma law ahassat bi alamid dawrah lakin lam yukhrij aw lam yakhrujid damu illa ba'da ghurubi syamsi fa inna shaumaha sahih. Kalau seandainya seseorang baru merasakan nyerinya saja, ya, sakitnya sudah kerasa tapi darahnya belum keluar, dan darahnya keluar hanya setelah masuk terbenamnya matahari, setelah maghrib, maka di sini puasanya tidak batal. Ya. Karena tadi ibrohnya adalah bi khurujid dam, keluarnya darah haid atau darah nifas. Ya, selama dia belum keluar maka tidak membatalkan, meskipun dia sudah merasakan muqaddimahnya mungkin, ya, nyeri-nyerinya dan lain sebagainya, hawanya sudah tidak enak dan lain sebagainya, maka dia jangan batal dulu.
Dia udah ngerasa ini bakalan haid nih. Perempuan biasanya sudah menyadari hal seperti itu. Ya, udah bakal haid. Maka dia jangan membatalkan puasanya sampai benar-benar keluar. Karena bisa jadi keluarnya setelah maghrib. Nah, keluarnya sebelum maghrib, meskipun kurang 1 menit, maka batal puasanya. Akhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa, ada kurang lebih 7 pembatal puasa yang disebutkan oleh Syekh, yang disepakati oleh para ulama, atau satunya tadi yang tentang berbekam, khilaf di antara para ulama. Ya. Kita lanjutkan sedikit insyaallah beberapa pembatal kontemporer, ya. Sedapatnya setelah dikumandangkannya azan. Tayyib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita sebutkan beberapa pembatal-pembatal puasa yang dimiripkan dengan pembatal-pembatal yang ada dalilnya. Ya. Di antaranya yang pertama, Syekh menyebutkan al-ghasilul kulwi, ya, atau ghasilul kila. Ghasilul kila, al-kila itu ginjal. Cuci darah maksudnya. Cuci darah dengan 2 macamnya, ya, kata Syekh ad-damawi wal briduni. Ini tidak tahu ya, nanti bisa dicari tahu sendiri, tanya sama yang lebih ahlinya. Memang cuci darah kalau kita lihat ada 2 macam, namanya hemodialisis dan juga dialisis peritoneal. Saya sendiri tidak tahu mananya ya. Intinya dengan 2 macam itu, ya, 2 macam cara cuci ginjal atau cuci darah itu, dua-duanya membatalkan. Kata Syekh, hadza ma aftat bihi al-lajnatu ad-da'imatu lil buhus al-ilmiyah wal ifta' bi ri'asati Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Nah, ini yang difatwakan oleh lembaga fatwa, ya, dan penelitian ilmiah yang ada di Arab Saudi yang diketuai atas Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Syekh bin Baz rahimahullah. Wa ala hadza falladhi yaqumu bi ghasilil kila yafsudu shaumuh. Yang seperti ini, maka orang yang cuci darah puasanya batal. Fa in istata'a an yasuma ba'da Ramadan fayaqdi. Kalau dia mampu untuk mengqadhanya di luar Ramadan, maka dia qadha. Kalau memang dia tidak mampu, wa in kana la yastati' fa innahu yut'imu an kulli yaumin miskina. Tinggal diganti 1 harinya 1 kali memberikan makan kepada seorang miskin. Ya. Karena memang rata-rata orang yang cuci darah karena memang dia tidak dalam kondisi fit, ya, sehingga mungkin saja dia batal puasanya, mengqadha pun tidak mampu, maka dia boleh menggantinya dengan memberi makan orang miskin. Yang kedua, Syekh, ya, zaman sekarang beliau tekankan lagi syurbud dukhan. Syurbu ad-dukhan. Dukhan itu asap, syurb itu minum. Maksudnya apa? Merokok. Ya, dalam bahasa Arab, merokok itu disebut syurbud dukhan. Syariba yashrabu itu minum. Namanya juga minum, batal, ya. Sehingga tidak perlu diperselisihkan lagi bahwasannya merokok hukumnya haram. Ya, saat Ramadan. Di luar Ramadan juga haram, ya. Di luar Ramadan, ya, pendapat yang kami pilih juga hukumnya haram, apalagi di Ramadan. Kata Syekh, syurbud dukhani muharram. Menurut Syekh, merokok itu haram li'annahu mudirrun bis-sihhah. Karena dia merusak kesehatan. Wa qad ajma'al atibba'u 'ala dararihi, dan seluruh dokter tanpa kecuali satu pun sepakat bahwasanya rokok itu berbahaya. Wa amma bin nisbati li atharihi 'ala shiyam fa innahu mufsidun lis-shiyam. Adapun dampaknya untuk puasa, itu tadi yang disebutkan Syekh, haram karena merusak kesehatan. Nah, untuk puasa dia juga membatalkan puasa. Yang ketiga, at-tabarru' bid-dam, donor darah. Nah, menurut Syekh, donor darah membatalkan puasa. Karena tadi pendapat Syekh berbekam itu, ya, membatalkan puasa. Berbekam membatalkan puasa. Karena Syekh berkeyakinan bahwasanya berbekam itu membatalkan puasa, maka, ya, donor darah yang semisal juga membatalkan puasa.
Meskipun sekali lagi faktanya tentang berbekam membatalkan atau tidak tadi khilaf di antara para ulama. Sama seperti pengobatan yang lain, ada namanya al-fasdu. Ya. Al-fasdu. Ya, kalau berbekam diambilnya dari pembuluh darah yang besar, kalau fasdu tidak, ya biasanya lewat tangan saja dengan cara diikat. Kalau berbekam biasanya pakai cangkir atau yang lainnya. Sama khilaf juga di antara para ulama seperti khilafnya hukum berbekam saat berpuasa. Kemudian tahlilud dam, ya. Menurut Syekh, cek darah selama cek darahnya mengambil darah yang banyak, jumlahnya yang banyak juga membatalkan puasa. Tapi kalau jumlahnya sedikit, sepakat para ulama tidak membatalkan puasa. Selanjutnya qatratul anf, memberikan tetesan pada hidung. Ya, kita tambahkan sedikit insya Allah tidak lama. Memberikan tetesan pada hidung. Kalau tetesan pada hidung ini masuk airnya ke tenggorokan, ya berlanjut, maka membatalkan puasa. Tapi kalau tetesan ini hanya berkisar hanya hidung saja, memang tidak digunakan untuk dilanjutkan ke tenggorokan, maka tidak membatalkan puasa. Namun ini biasanya susah memastikan tetesan itu tidak masuk ke tenggorokan. Nah, tapi tetap para ulama mengatakan selama tidak masuk ke tenggorokan hukumnya tidak batal. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, wabaligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman, dan bersungguh-sungguhlah dengan membersihkan hidung saat berwudu, namanya istinsyaq, menaikkan air kemudian mengeluarkannya lagi, illa an takuna sha'iman, kecuali dalam kondisi puasa. Dalam kondisi puasa biasa, nggak usah sungguh-sungguh, nggak usah terlalu serius membersihkan hidungnya, khawatir ada yang masuk. Sehingga bisa dikatakan kalau seseorang membersihkan hidung atau memberikan tetesan pada hidung tapi tidak masuk pada tenggorokan, insya Allah tidak membatalkan puasa. Tapi kalau masuk pada tenggorokan, membatalkan puasa. Sehingga kalau tidak mendesak, sebaiknya ditunda setelah berbuka puasa. Nah, adapun selain itu disebutkan oleh para ulama tidak membatalkan puasa, seperti memberikan tetesan pada pada telinga, kemudian pada mata, itu tidak membatalkan. Kemudian ada istilahnya lagi tahamil. Tahamil itu obat yang dimasukkan lewat dubur. Ya, biasanya untuk pencahar, yang namanya pencahar, untuk menguraikan kotoran bagi orang yang sembelit, atau obat panas. Ada obat panas yang singkat, lebih cepat, itu dimasukkan lewat dubur. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian bukhahur rabu, alat bantu pernapasan bagi orang yang asma, itu tidak membatalkan juga. Kemudian memakai alat bantu oksigen juga di rumah sakit tidak membatalkan, karena memang oksigen ini tidak masuk ke perut, ya, hanya di saluran pernafasan doang dan tidak sebagai makanan. Kemudian diantaranya minzor, kata Syekh, minzorul ma'iddah, apa sih sebutnya ya? Alat yang dimasukkan untuk melihat organ dalam. Ya biasanya berbentuk apa sebutnya sih? Endoskopik. Nah, endoskopik. Hal seperti itu ketika dimasukkan tidak membatalkan puasa selama tidak dibarengi, ya kalau lewat mulut ya, selama tidak dibarengi zat yang lain seperti minyak atau cairan yang lain. Ya, kalau dia hanya alatnya saja insya Allah tidak membatalkan. Tapi kalau dibarengi sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan, maka dianggap membatalkan puasa. Tapi kalau dimasukkan lewat jalur lain jelas tidak membatalkan. Karena ada beberapa yang dimasukkan lewat jalur kemaluan dan lain sebagainya. Ini tidak membatalkan puasa. Baik, ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya ini cukup yang kita sampaikan terkait beberapa pembatal puasa. Sebenarnya pembahasannya lebih kompleks, tapi insya Allah kita lanjutkan atau di kesempatan lain atau mungkin lewat diskusi di momen-momen yang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما